الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين واشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد حضرة الأفاضل ورحمة الله yang sangat bangga untuk menangkan lahir Bapak Agus Purnomo, Bapak Sekda Pemerintah Kabupaten Jombang. Hadirin hadirat para ustaz yang bersama alhamdulillah injak juga kasih seperti Allah yang umur serta afiat bagi berbagai awakiat dan jalan tugas pembahasan selamat dunia dan masalah hati anda berlalu yang benar-benar bagi pulau haji 15 tahun lagi jadi kendaraan kereta api nanti jam 9 kereta haji dan Surabaya tinggi mawar berdasarkan pertemuan yang berlalu. Hadirin rahimahullah, minggu kebongkar pulau Kalimantan saya membahas tentang tugas menjalankan amanah janji. Janji itu harus ditepati. Ketika seseorang membuat janji dan tidak menepati, maka ini harus dilakukan dan berdosa kalau ditinggalkan. Kecuali janji-janji melakukan keburukan. Aku nenek moyang teko luar negeri ketemu sampai tak kono dirusakan. Janji semacam ini tidak boleh ditepati. Aku nenek moyang malam tahun baru ketemu sampai kasih wakil itu nanti suruh cekak-cekak sengaja. Maka jenis semacam ini menimbulkan kemaksiatan, tidak harus dilakukan. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Apa-apa saja janji maupun nadar ketika bertentangan dengan syariat maka wajib untuk digagalkan. Wajib digagalkan. Loh Pak, janji kan harus ditepati. Beda. Janji kalau terkait dengan sesuatu yang boleh, yang dianjurkan, termasuk ibadah, termasuk amanah dalam profesi tugas maupun yang lainnya, maka wajib dikerjakan. Tetapi kalau terkait dengan pelanggaran, tindakan-tindakan yang kriminal, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang negara, maka ini harus ditinggalkan. Nah, ini saya mengutip pendapat Kiai Hadim Al-Asam dalam kitab yang lain. Yaitu matur siapa saja man idda'a arba'atan bila arba'atin wa taqwa kalimatun. Siapa saja kok mengaku memiliki 4 karakter tetapi tidak dikuatkan dengan 4 karakter yang lainnya, maka termasuk orang-orang yang berbohong. Yang pertama, man idda'a wallahi wa lam yantahi an maharibillahi fada'wahu kadhib. Siapa saja yang mengaku cinta pada Allah tetapi dia tidak mampu meninggalkan larangan-larangan Allah, dia termasuk orang-orang yang berbohong. Mengaku cinta kepada Allah tetapi masih suka perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka termasuk perbuatan
kebohongan. Ini termasuk kebohongan. Makanya apa saja yang harus kita ketahui yang dibenci oleh Allah, yang pertama adalah mengagem bahasa Jawa. Yang pertama adalah sesuatu yang faksyah, sesuatu yang keji, sifatnya keji, itu perselingkuhan, perzinahan, sesuatu yang menjatuhkan harkat dan martabat manusia sebagai manusia yang mulia. Ini akan jatuh ketika melakukan tindakan al-faksyah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'il qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi 'idukum la'allakum tadhakkarun. Di situ Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan juga berbuat ihsan, berbuat baik. Allah melarang perbuatan faksyah, perbuatan keji, wal munkar, perbuatan munkar. Keji itu menjijikkan, munkar itu sesuatu yang merugikan baik kepada diri maupun yang lainnya. Apa saja munkar itu? Meminum khamr, judi, mencuri, bahkan tindakan-tindakan apapun menghina, membunuh yang menjatuhkan atau menyakiti hati dan perasaan orang lain. Ini perbuatan munkar. Kalau al-baghi, apa itu? Perbuatan-perbuatan yang ada unsur melukai, bahkan sampai membunuh orang lain. Berarti kalau munkar ini terkait dengan sesuatu yang ruhani dan juga kedoliman yang sifatnya mengambil hak orang lain. Tetapi kalau al-baghi lebih kejam lagi, lebih di atas lagi, yakni ada unsur melukai, bahkan sampai membunuh, ada melukai secara fisik, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Ini adalah al-baghi. Tiga perkara ini sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita jauhkan. Yang kedua, waman itta'al jannah, siapa saja yang mengaku cinta dengan surga, aku ingin lulus surga, enak surga, surga wangi, banyak pelayan-pelayan bidadarinya. Maka orang yang mengaku cinta dengan surga, konsepnya walam yatasaddaq, hidupnya kau tidak pernah digunakan untuk sedekah. Fadakwahu kadhibun, maka pengakuan ini adalah dusta. Sedekah itu bisa berbuat berupa fisik dan psikis. Apa saja sedekah itu? Man kana alaihi mal falyatasaddaq bimali. Orang itu kalau memiliki harta yang lebih, maka sedekahlah dengan hartanya. Wa man kana alaihi ilmu, siapa yang memiliki ilmu, falyatasaddaq bi'ilmi, sedekahkanlah dengan ilmunya. Wa man kana alaihi amal, tidak punya uang, tidak punya ilmu, maka sedekahkanlah tenaganya atau jasanya. Kalau betul gak ada duit, betul gak ada, terus keluar-keluar sip-sip mawon, keluar-keluar macam-macam mawon, terus betul-betul pulau bantu, pulau bagian angkat-angkat kusuk-kusuk. Liane mantan pulau betul-betul kusuk-kusuk, angkat-angkat, mungkin pulau tak sedekah, pulau tak kalau pulang mawon. Orang ajar guru itu rata-rata mereka itu orang yang sedekah. Namun matur kalau dengan namakan dia orang yang bekerja, ini tidak sesuai. Orang mengajar di institusi apabila swasta itu juga bekerja, pengabdian. Kenapa kalau dengan ukur hasilnya tidak sesuai? Tenaga honorer di sekolah bahasa itu berapa sama bulan? 500.000, muatan total 700.000.
istrinya 700.000 dalam 1 bulan lebih cukup. Ini termasuk standar miskin penghasilan 1 bulan 700.000. Makanya saya berani mengatakan mereka para pendidik yang gajinya di bawah UMR, mereka adalah orang-orang yang bersedekah, menyedekahkan ilmunya kepada murid-muridnya pada lembaga pendidikan. Dan ini termasuk sedekah karena dia punya ilmu. Nah, makanya orang-orang yang cinta terhadap surga maka harus bersedekah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Waman idda'a nari, siapa saja yang mengaku takut dengan neraka, dia ngakunya takut dengan neraka, walau yantahi anil dunubi, dia tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan dosa, pada awamu kalimu, dia termasuk pembohong. Jadinya buat dia berkerokok, Ramadan gak tau poso, kaya sholat gak tau budal subuh kawan, jadi bojo lanang gak ngekei nafkah dan bergarwani, segala kewajibannya tidak pernah dia kerjakan, mulai meneman. Jadi ngomong ala rokok lebih enak ketemu abek Luna Maya, ketemu abek Marsanda, sombong untuk rokok semua kabeh hancur kabeh gosok kabeh. Kau lu tak boleh ngomong lagi gosok kabeh. Nah ini Pak. Jadi konsep orang itu terbebas dari neraka harus menjauhkan, mengamankan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kalau seseorang itu masih bertahan dengan perbuatan dosa, mengakunya dia itu takut dengan neraka, maka termasuk pembohong. Berarti tidak termasuk orang-orang yang awfu bil uqud, tidak menjalankan janjinya. Berarti dia termasuk orang-orang yang munafik. Kemudian yang terakhir, waman idda'a hubban nabi, siapa yang mengaku cinta pada Nabi, wa karihal fuqara, tetapi dia benci dengan orang-orang fakir, wal masakin, dan juga orang-orang miskin, pada Allah ngaku cinta kepada kanjeng Nabi, tetapi perbuatannya tidak mengarah kepada kebiasaan kanjeng Nabi. Contohnya apa? Dia membenci orang fakir, dia membenci orang-orang miskin, maka ini termasuk pembohong. Kanjeng Nabi dengan orang miskin itu senang, kanjeng Nabi dengan orang fakir itu sangat cinta sekali. Apa Pak definisi fakir dan miskin? Saya temukan di dalam kitab At-Tadhib karya Dr. Mustafa Al-Biro. Untuk mengetahui standar fakir itu apa? Seseorang yang pada hari ini membutuhkan sebanyak 10, tapi dia mampu memenuhi cuma 2 saja, atau tidak mampu memenuhi sama sekali. Ini orang fakir. Jadi fakir menurut Mustafa Al-Biro itu misalnya seseorang dalam 1 bulan membutuhkan uang untuk keluarganya dan tanggung jawabnya sebanyak 3 juta, sementara dia 1 bulan cuma 400.000 atau mungkin 200.000 1 bulan, dia termasuk orang-orang yang fakir karena kurang dari 5% kebutuhannya dia mampu mencukupi. Ini orang yang fakir, atau tidak mampu sama sekali. Ini fakir. Lalu kalau miskin bagaimana? Miskin itu orang-orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sejumlah 8% atau kurang. Jadi misalnya 1 juta kebutuhannya itu 3 juta, ia mampu memenuhi cuma 2 juta, sisa juta diutang. Lah ini adalah kategori miskin. Kalau mengikuti pendapatnya Yai Arif Ikhwan
juta. Orang yang penghasilannya 1 bulan kurang dari 3 juta berarti miskin. Nah ini Pak. Lah orang-orang yang mengaku cinta pada Nabi, maka dia harus suka terhadap orang-orang fakir dan miskin. Bentuk cintanya apa? Kita mampu membantu mereka, membantu mikir, membantu memfasilitasi apapun yang dia butuhkan sesuai kemampuan kita masing-masing, atau kita mampu menyalurkan atau yang lain. Nah, ini termasuk konsep orang-orang yang tidak bohong atau komitmen dengan ucapannya. Maka kalau Bapak Ibu, kalau banyak muslim ayo pada kita, kita termasuk orang-orang yang cinta beneran atau cinta normal terhadap Allah dan Nabi, kemudian juga cinta terhadap surga dan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ini kajian kita pada pagi ini. Apa-apa yang kita janjikan untuk seiring dengan syariat agama, maka kita laksanakan. Kalau itu bertentangan dengan agama, kita tinggalkan dan manfaat Allah selama sekian dan waktu sekian tahun. Allahumma inna fi ma'afika wa inna fi ma'afika wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi azwajina wa ta'ala wa ja'alna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi